sil akhirah, bisa membuat lupa terhadap akhirat. Karena angan-angan kita ini bisa lupa akhirat. Kita lupa bahwa kita di dunia ini nggak abadi. Kita lupa bahwa di dunia ini kita cuma numpang lewat. Kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Dan sedangkan di akhirat itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, akan ada pertanggungan jawaban dari apapun yang kita lakukan di dunia. Akan ada timbangan amal apa saja yang dilakukan kita di dunia. Nanti ditimbang yang buruk, yang baik, yang besar, yang kecil. Dan lalu kemudian jadi penentuan hasil dari hisaban amal dan timbangan amal itu jadi penentuan nanti di akhirat nanti apakah kita min ahli syakawah atau min ahli sa'adah. Kita ini termasuk kelompok orang yang celaka di akhirat yang tempatnya di neraka, naudzubillah, atau min ahli sa'adah, kita termasuk golongan yang bahagia yang tempatnya di surga. Nah, panjang angan-angan bisa membuat kita lupa itu. Sehingga bisa lupa kita lupa juga menyiapkan bekal untuk di akhirat. Ya, akhirnya kita lalai dari urusan-urusan yang membuat kita bahagia nanti di akhirat. Satu, alasan tulul amal sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan oleh baginda Nabi. Kemudian wa itba'ul hawa. Yang kedua, mengikuti nafsu, mengikuti hawa, keinginan, bukan nafsu. Hawa dari nafsu, keinginan dari nafsu. Nafsunya nafsu yang amarah. Yang dimaksud keinginan nafsu yang nafsu amarah. Nafsu itu kan ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu baliyah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah. Nah, nafsu lawam, nafsu amarah ini yang amarah lisu, yang selalu menyuruhnya, mengarahnya kepada keburukan. Nah, ini Nabi sangat mengkhawatirkan kita ini terlena dengan tarikan keinginan hawa nafsu kita, sehingga selalu dan terus menerus keinginan nafsu kita diikuti. Dan Nabi mengkhawatirkan itu. Kenapa Nabi khawatir? Wa itba'ul hawa wa inna itba'al hawa. Wa itba'al hawa atau kepada wa inna tulal amal. Karena sesungguhnya mengikuti nafsu itu yasuddu anil haq. Mengikuti hawa bisa menghalangi kebenaran. Jadi menghalangi kita menjalankan kebaikan, kebenaran. Pengen mau ngaji nggak jadi karena terhalangi oleh keinginan hawa tadi. Pengen zakat nggak jadi karena terhalang dengan keinginan. Pokoknya kebaikan menjadi terhalang oleh keinginan itu.
Nah, untuk alasan itulah Rasulullah sangat mengkhawatirkan, sangat takut yang dua ini terjadi kepada kita. Nah, berarti yang dua ini harus dihindari oleh kita. Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ana zaimun lissalasah bissalasah." Ana zaimun bissalasah lissalasah bissalasah. Aku menjamin 3 golongan orang, 3 kelompok orang atau 3 kriteria orang dengan 3 lagi, dengan 3 hal. Aku jamin 3 orang dengan 3 perbuatan. Mana yang 3 itu? Lil muqim ala dunya wal haris alaiha wasahih biha. Pertama, orang yang muqim itu mungkin menganggap kabaya kubu, mananya mau terlempar, ya. Tertoh-tohan lah, ya. Terpesona, ya, terpincut terhadap dunia. Wal haris, dan orang yang serakah, yang tamak, yang rakus dengan dunia. Wasahih biha, dan orang yang sangat pelit dengan dunia. Mungkin termasuk hubud dunia mungkinnya la'ala sawab. Nanti kalau sudah dapat mana yang tepat kita luruskan lagi. Dan orang yang rakus. Jadi 3 ini dengan yang 3. Bipakrin, dengan kefakiran. Jadi yang 3 ini dijamin. Pertama, bipakrin, pasti fakir. Orang cinta dunia, orang rakus dunia, orang pelit dunia, pasti fakir, kata Nabi. Boro-boro kaya. Orang yang pelit tujuannya kan nggak mau kurang dunianya, kan gitu. Iya. Yang rakus dari pagi sampai sore, tiap hari begitu cari dunia, sampai lupa waktu untuk Allah. Jangankan bisa bertambah dunianya, yang ada, kata Nabi, bifakrin, dijamin fakir. Ini Nabi yang bicara, ya. La ghaniyya ba'da, kefakiran yang mana yang dijamin Nabi akan terjadi kepada 3 kelompok ini, 3 golongan orang ini. La ghaniyya ba'da, kefakiran yang terus menerus, fakir terus, tidak ada kaya setelahnya. Kalau fakir kemudian fakirnya berubah
kondisi fakirnya berubah menjadi kaya kan bagus. Iya. Kita semua nih fakir. Tapi insya Allah ke depan nggak fakir lagi. Kan bagus. Ini yang fakir terus. La dan ya badah, tidak ada kaya setelahnya. Tidak ada kecukupan setelahnya. Artinya terus-terusan fakir seumur hidup, ya kan? Berarti. Oh jamin orang yang 3 kelompok golongan ini fakir terus-terusan. Semoga Allah melindungi kita, merahmati kita. Kita tidak termasuk. Kita semua tidak termasuk yang begitu. Kita boleh-boleh saja dari dunia. Agama tidak melarang. Allah tidak melarang dari dunia. Ya. Bahkan dunia itu alat taatnya orang beriman. Dan kita memang butuh dunia. Yang nggak bagus itu cinta terlalu. Jadi cari dunia bukan sebagai kebutuhan kita, tapi karena memang demen, dia terlalu demen, terlalu senang. Bukan nggak boleh kaya. Kalau nggak boleh kaya, nggak mungkin Allah kasih anugerah harta yang melimpah kepada Nabi Sulaiman. Benar? Nggak mungkin ada nabi sehingga nabi paling kaya. Hampir separuh dunia kekayaan beliau. Bahkan dari ujung barat sampai timur kekayaan. Sebagian riwayat menyatakan. Yang nggak boleh itu cintanya kepada dunia yang melupakan akhir sehingga dia lupa Allah. Wasuglin la firagha minhu, dan dijamin selain dijamin fakir, dijamin sibuk yang enggak ada hentinya. Selalu terari. Enggak bisa terus. Sibuk enggak bisa. Semoga kita amin. Ya, enggak ada lengangnya, enggak ada rampungnya. Urusannya itu selalu terus sibuk. Siang sibuk, malam sibuk, hari Senin sibuk, Selasa sibuk, Rabu sibuk, Kamis sibuk, Jumat sibuk, Sabtu sibuk, Minggu sibuk, bulan Januari sibuk, Februari sibuk, terus-terusan enggak ada habisnya. Ini Nabi menjamin orang yang 3 tadi itu akan seperti itu. Semoga bukan kita. Yang ketiga, wahamin la farja ma'ah. Selain dijamin fakir terus menerus, dijamin sibuk yang tidak berkesudahan. Terakhir, Nabi menjamin bagi 3 kelompok orang tadi la farja ma'ah. Wahamin la farja ma'ah. Kebimbangan yang tidak menemukan solusi. Problematika hidup yang tidak menemukan solusi. Terus saja bingung. Masalah A enggak nemuin solusinya, masalah B enggak nemuin solusinya. Ini yang 3 ini dijamin terjadi oleh Nabi bagi 3 kelompok orang tadi. Yang mungkin adalah dunia, pecinta dunia yang rakus pada dunia, dan orang yang pelit terhadap dunia. Untuk Allah aja dia perhitungan, apalagi untuk manusia. Ya. Untuk Allah aja dia perhitungan, padahal dia punya itu dari Allah. Masih perhitungan, apalagi terhadap kita, terhadap tetangganya, ya, terhadap saudara, terhadap sesama manusia.
Untuk Allah aja dia wah, selalu giliran ini zakat tuh cari-cari alasan. Ya, sekalinya ini mau bantu harus diketahui orang lain. Semoga bukan kita ya. Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi 3 kelompok orang yang dijamin dengan 3 hal oleh Nabi. 1 pecinta dunia, 2 orang yang rakus terhadap dunia, 3 orang yang pelit terhadap dunia. Dijamin 1 fakir yang terus menerus. Jadi jangan harap pecinta dunia itu kaya. Jangan harap orang yang rakus dunia itu kaya. Jangan harap orang yang pelit itu kaya. Yang ada malah dia fakir. Kalau nggak fakir, sibuk yang tidak ada habisnya, yang tidak berkesudahan. Yang ketiga, dia bimbang. Ham itu galau, permasalahan yang membuat hati kita ini nyesek. Masalah-masalah yang tidak menemukan solusi. Nggak ketemu solusi. Ini, Masya Allah, semoga Allah melindungi kita, menjaga kita, memberikan taufik kepada kita, dijauhkan yang 3 hal ini buat kita. Insya Allah ahli majlis, ahli ngaji, insya Allah terjaga. Cinta ulama, insya Allah terjaga. Cinta ilmu, insya Allah terjaga. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan keterangan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala bahwa annahu asyrafa ala ahli Hamas. Sayyidina Abi Darda ini pernah mendekat kepada ahli Hamas, seorang yang dikenal ahli Hamas. Hamas nama daerah Hamas, ya, semacam kabilah atau suku Hamas mendekat atau berkunjung, melihat gitu. Faqala, beliau berkata, Sayyidina Abi Darda berkata, ala tastahyun tabnuna ma la taskunun wa ta'maluna ma la tudrikun wa tajma'una ma la ta'kulun. Innal ladzina kanu qablakum banu shadidan wa jama'u katsiran wa amalu ba'idan fa asbahat masakinuhum quburan wa amaluhum gururan wa jam'uhum buran. Ala tastahyun, apakah kalian tidak malu? Kata si Nabi Darda. Tabnun mala taskunun, kalian membangun rumah-rumah, gedung-gedung yang tidak kalian tempati. Wa ta'maluna ma la tudrikun, kalian berencana, bercita-cita, berangan-angan yang tidak kalian alami. Wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian kumpulkan harta-harta yang kalian tidak makan. Kalian tidak sempat makan. Innal ladzina kanu qablakum, sungguhnya kaum generasi sebelum kalian dulu banu syadidan, mereka membangun gedung-gedung megah, bangunan-bangunan mewah yang kuat, yang kokoh-kokoh. Wa jama'u katsiran, dan harta yang mereka kumpulkan banyak.
Wa amalu ba'idan, dan mereka beramal-amal jauh aman-amannya, tinggi angan-angan mereka. Fa asbahat masaikinuhum, ternyata yang mereka tempati adalah kuburan. Mereka yang mereka tinggali adalah kubur, bukan rumah-rumah yang mereka tinggali. Wa amalahum gururan, dan ternyata angan-angan mereka cuma berdaya, tipu daya. Wa jam'ahum buran, dan harta yang mereka kumpulkan hanya jadi kehancuran. Sirna, hancur, hilang, habis, tidak mereka bawa. Waqala wallahu a'lam. Sudah habis. Mudah-mudahan ini jadi nasihat, nanti tuntunan buat kita semakin diberi kepekaan hati, basyirah hati, dan penerangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Rahmat Allah semakin dicurahkan untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita doakan kita dari sebuah pesakit, semoga selalu terjaga, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta Allah Subhanahu